Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus membaca dan membaca lagi firman Allah. Merenungkan lagi firman Allah. Memperkatakan firman Allah. Mengapa kita harus lakukan itu? Hari ini kita bicara tentang mengapa kita harus lakukan itu. Karena di dalam firman Allah ada satu berkat khusus buat kita sekalian. Apa itu berkatnya? Hari ini saya mau bicara secara khusus tentang berkat di kayu salib. Yaitu ketika Yesus ada di atas kayu salib. Salah satu 7 perkataan Yesus. Yesus berkata begini, sudah selesai. Hari ini temanya adalah sudah selesai. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum air anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ada 2 aspek tentang kata sudah selesai. Yang pertama adalah aspek kekekalan. Yang kedua adalah aspek histori. Saya tidak bicara tentang aspek histori, karena bicara aspek histori, Yesus sudah selesai sampai di situ ketika dia di dalam dunia. Tapi saya mau bicara tentang aspek kekekalan. Apa itu aspek kekekalan? Saudara bicara sudah selesai, itu berarti artinya sudah lunas. Semua dosa-dosa kita telah ditanggung di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Jadi semuanya sudah ditanggung Yesus. Seperti saudara punya hutang. Hutang itu suratnya sudah dicoret, dirobek, dianggap sudah lunas. Haleluya. Itu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua, aspek sempurna. Dalam kitab Ibrani 10 ayat yang pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang kedua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Itulah saudara berkatnya. Kenapa kita membaca, merenungkan, memperkatakan? Karena kita sebagai orang yang percaya pada Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dia sempurna mengerjakan itu bagi saudara dan saya. Kata sempurna ini berarti saudara, dia korban sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga, kata yang dipakai adalah sudah selesai itu lengkap. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Saudara, arti kata lengkap itu artinya kita bersatu, bersekutu dengan kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Dan ketika kita bersatu dengan Dia, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Itulah sebabnya saya mendorong saudara, mari kita bertekad untuk kita membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman dengan kata sudah selesai. Masalah apapun dalam hidupmu, kau katakan sudah selesai. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.